القرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والصلاة والسلام على رسوله القائل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد, Bapak Kepala Desa Sendiri, sama-sama kita hormati para kadis di Desa Sendiri, juga kita hormati al-mukarramun, para tuan guru, para asatidz, para mujiz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, kita muliakan dan hormati para undangan Muslimin jemaah kita rahimakumullah, mewakili keluarga kepada semua muslimin mengucapkan terima kasih yang besar kepada al-mukarramun, para tuan guru, kepada para undangan, kepada segenap lapisan masyarakat Kerantangan yang dengan tulus ikhlas beramai-ramai datang ke makbarah ini ikut menyelesaikan pemakaman almarhum. Bunyi jasa yang melungguh, keluarga mengaku tidak mampu membalasnya kendati dengan segi material. Keluarga hanya mampu membalas dengan seintai doa. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Amin ya rabbal alamin. Muslimin jamaah juga rahimakumullah. Sebenarnya firman Allah yang saya bacakan tadi kurang lebih artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh reda dan diridhai, penuh kesukaan dan disukai, penuh kebahagiaan dan dibahagiakan, dan masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Ini isi panggilan Allah kepada hamba-hamba Allah yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik itu pasti akan diberikan ketenangan hati. Ketenangan hati itu bukan hanya di dalam surga, bahkan ketika masih hidup di dunia akan mendapatkan ketenangan. Bahkan ketika mati sakaratul maut pun juga mendapatkan ketenangan. Apa yang disebutnya? Jadi disebutnya itu adalah kembali kepada Tuhan. Ila rabbiki, kembali kamu kepada Tuhan. Apa kita pakai kembali kepada Tuhan? Kita pakai kembali kepada Tuhan itu adalah kita berzikir, banyak berzikir kepada Allah, berkreasi taubat dan banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam firman Allah yang lain, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ingat zikir kepada Allah itulah yang menenteramkan hati. Jadi dari firman Allah ini, resep daripada ketenangan hidup di dunia, resep untuk kita bahagia meninggal dunia, resep kita bisa masuk ke dalam surga, pertama adalah zikir. Apa kita pakai zikir?
yaitu la ilaha illallah. Maka akhir kalami la ilaha illallah ayat jannah. Begitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Ning para ulama itu dua kalimat syahadat itu, dua kalimat itu dia termasuk kalimat kafarah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menghapus dosa apapun, lamun menghapus sebut-sebut dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mungkin beli dosa dengan ta'amun di Allah. Jangankan dosa dengan beriman, dengan kafir pun melanggar ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ta'amun dosa kafir. Maka keparan kalimat kafarah sehingga memiliki hurufnya itu 20 ulama, 24 huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini ulama sehari dalam sehari semalam ini dari umur 24 jam. Akhirnya subuh dengan kali dosa tok galiknya 24 jam. Arti itu ucapan mampu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dosa 24 jam minta ampun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dia harap itu ulama. Maka itu dia terdelegasi yang sehari itu awak ini ulama itu luang. Pertama dua luang itu, kedua luang kedua, kemudian sedikit luang lima. Di bawah luang ini dua itu. Yang seandainya luang itu benar cepat. Nanti kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan gugur selaku dosa sedang dengan hidup dan dengan ketok dan dengan hidup. Bahkan sudah dengan luang. Maka begitu menunjukkan tene bumi tahu hidup ini tene bumi berat. Adene tolo endosan kemarin beli bumi ini beli tene. Antuk mampu ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dosa si marak beli bumi ini kita ampun di sisi Allah. Jangan dosa marak beli bumi. Adene marak beli langit itu petala langit. Itu kerangkut langit lebih dosa. Antum mampu ucapkan kalimat itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ampuni dosa. Bahkan Tuhan lawang pintu neraka ini pintu. Setiap neraka ini lawangan pintu. Agen terus lakukan pintu neraka ini waktu muka untuk pasti hidup dalam neraka. Lalu mampu sebut-sebut dalam ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu macam pintu neraka ini tertutup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pintu kalimat menurut riwayat surga yang dulu lalu masing-masing surga ini pintu lawan. Umpama pintu surga ini telah tertutup selaku hamba lima hak tertutup dalam surga. Lalu akhir ucapan kemampuan mampu ucapan la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah. Selaku pintu surga ini bila terbuka sisi Allah syukur alhamdulillah. Kelebihan dengan dengan beriman. Mola tidur dan jalan dalam surga. Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, alhamdulillah bersyukur selaku antara berkali dengan ucapan dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa tujuan kita merahmati dalam keadaan husnul khatimah, tepat sebagai tempat maka aku kalam la ilaha illallah dan alam jannah. Terlalu mola tentang terjadi dalam surga si Allah Subhanahu wa taala. Terlalu gampang dan takut dosa si Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kerana ini dia ucapan dua kali Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan berbicara mampu ucapan dia itu sampai ke dalam keadaan sakaratul maut. Kalau orang kita mampu dengan bimbing itu dengan bimbing tewakal kuat lalu ada tertulis ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah masuk syurga. Mudah-mudahan almarhum dengan perjuangan segala macam kegiatan agama turun dewa alfa almarhum, baik di masjid dua atau di masjid sekarang apapun bentuk kegiatan, baik bentuk kegiatan kemasyarakatan atau apalagi kegiatan keagamaan, dewa menurut pandangan tiang. Mudah-mudahan tiang belum setuju almarhum dengan menurut penglihatan secara zahir almarhum adalah dengan bagus. Jadi semua syahadatul khair di masyarakat di arah kerajaan sebarang bangsa siang almarhum amal Allah bagus. Amin ya rabbal alamin. Ada jawab Rasulullah azza asnaitu bil khair faqad wajabat lahu jannah. Orang ini kamu sebut yang menjadi hamba Allah yang baik pasti dia masuk surga. Karena Rasulullah berkata bersilwi kaca dengan bagi hamba Allah. Sehingga Sayyidina Umar berdoa, "Pasna'ni ya Rasulullah, membela berdua dengan marah bagus dengan Rasulullah." Jawabnya Rasulullah, "Pasna'ni bima gue dengan marah dengan bagus, wajabat lahu jannah." Dan guru syukur alhamdulillah kami berkata nyaksian almarhum menjadi hamba Allah. Insyaallah dengan semoga bahwa almarhum akan dijadikan menjadi cikal bakal penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, simak kemarahan kita yang sering nyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin min bani Adam wa qad aqta'a al-amal bi hati." Tidak ada seorang manusia pun yang keturunan Nabi Adam terkecuali pasti pernah melakukan dosa dan salah. Peribahasa mengatakan tak ada lagi yang tak sepandai-pandai kita melompat ada sekali akan jatuh juga. Bila suku manusia pun terus berdosa, ngumbe tanpa hati tersebut terhati dengan dosa. Di suku waktu pernah pasti jatuh ke dalam segala dosa. Lalu ini awak cukup dengan la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah urusan minta ampun si Allah Subhanahu wa taala. Lalu andi dosa sebesar pau di Allah. Lalu dosa sebesar pau di bagian peluru di mata ampun si Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam bagian peluru berkenan untuk mengampuni. Selanjutnya karena itu lunas yang atas nama keluarga. Lunasan kepada masyarakat kerana si arah maksud sendiri depan mahabat kesalahan almarhum Allahu hasan dan jaga selanjutnya mudah-mudahan dikaruniakan almarhum mudah-mudahan kami belum mati lalu kali pun harap utangnya yang waktu keluarga lunas tidak bersangkutan halalkanlah utangnya, sedekahkanlah dia, baik utang mungkin kecil apalagi kalau dia besar. Keluarga mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Lalu berat untuk sedekahkan dihalalkan. Keluarga mohon bebaskan dari tanggung jawab utang piutang almarhum. Tidakkanlah dia kepada keluarga yang masih hidup, terutama sekali kepada mantan kandung kita dalam hal ini anda darah ini siap menanggulangi utang kecil atau besar. Yang penting almarhum ini lahir dalam keadaan suci dari dosa, meninggal dunia juga bersih dari dosa, lahir dalam keadaan bebas dari utang piutang, meninggal dunia dalam keadaan bebas juga dari utang piutang. Insya Allah dengan demikian tak perlu ditangisi oleh keluarga karena almarhum seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan jadi penghuni surga. Kalau almarhum jadi penghuni surga, untuk apa kita takut? Untuk apa kita berpikir? Hapuskanlah air mata, percuma air mata mengalir, tak berfaedah apa-apa. Yang berfaedah untuk almarhum, doakanlah almarhum. Ikhlaskan kepergian almarhum. Selamat tinggal ucapkan selamat berpisah, ma'assalamah. Hati ini resah pisah, di dalam suka tak berpisah. Hari ini kita berpisah, insya Allah dalam surga kita berjumpa. Dan ucapkan ketiga, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikirim kata-kata moh dan bahagia yang dapat dia sampaikan setelah itulah kekurangan yang bermanfaat. Akhirnya dari yang diberikan kepada kita semua. Tanaman jalan tumbuh bergejala, nelayan ikan pasti akan mengerti. Banyak-banyaklah beramal sebelum ajal, namanya insan pasti akan mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.